akan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom para ladies yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Kami para ladies devotion boleh berjumpa melalui platform yang ada pada saat ini untuk kami boleh belajar kembali firman Allah, sehingga kehidupan kami para wanita-wanita boleh terus Tuhan bekali, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin, sehingga kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu biarlah Allah Roh Kudus memberi kami iluminasi, pencerahan hati pikiran, sehingga kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan kebenaran itu memerdekakan kehidupan kami. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, para ladies yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar, ada satu tema yang sudah saya berikan, yaitu berbicara tentang kasih yang tulus, ikhlas. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita mendengar tentang kata kasih, sering kita mungkin sudah menghidupi tentang apa itu kasih. Tapi kasih yang tulus, ikhlas, apakah itu ada di dalam kehidupan kita para ladies? Untuk itu mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Mari kita membaca firman Tuhan ini. 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-8 berkata demikian. Lalu raja mengambil kedua anak laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni, Mephiboset, dan kelima anak laki-laki binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai Mehola itu. Ayat yang ke-9. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air di langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Para Tuhan, hari ini kita belajar tentang kasih yang tulus ikhlas dari satu tokoh yang namanya Rispa. Rispa ini adalah gundik dari Raja Saul. Dia melahirkan dua orang anak dari Raja Saul. Melatar belakangi kisah ini, di mana di dalam pemerintahan Raja Daud dan orang-orang Israel Yehuda pada waktu itu mengalami namanya zaman kelaparan dalam 3 tahun berturut-turut. Dan Daud meminta petunjuk daripada Tuhan, kenapa peristiwa ini terjadi, kenapa kelaparan ini terjadi. Dan Tuhan menjawab bahwa ada hutang darah yang dilakukan oleh raja sebelumnya, yang dilakukan oleh Raja Saul kepada kaum-kaum yang ada di sekitar itu, yaitu kaum Gibeon. Untuk itu, Raja Daud, ketika dia meresponi petunjuk daripada Tuhan, dia menjumpai orang-orang Gibeon, dan orang-orang Gibeon meminta bahwa anak-anak daripada Raja Saul harus mati sebagai penebus hutang darah yang dilakukan oleh Raja Saul kepada kaum Gibeon. Untuk itu, para ladies yang dikasihi Tuhan, maka tampillah namanya Rispa, seorang yang mungkin tidak begitu dikenal banyak kaum Kristiani atau para wanita Kristen. Tapi hari ini mari kita belajar sedikit dari Rispa, seorang ibu yang tulus ikhlas, seorang ibu memiliki kasih yang tulus ikhlas terhadap anaknya. Kita tahu bersama dalam kisah ini bahwa anak-anak dari Rispa menjadi tebusan sebagai
salah satu pembayar hutang darah akibat perbuatan ayah mereka namanya Saul. Untuk itu Rispa ini memiliki kasih yang tulus ikhlas, kasih seorang ibu terhadap anaknya. Kenapa dikatakan dia memiliki kasih yang tulus ikhlas sebagai seorang ibu terhadap anaknya? Pada ayat yang ke-10 tadi berkata ketika anak-anaknya digantung, di situ dikatakan bahwa apa? Dia membentangkan kain karung dan dia menjaga mayat anak-anaknya supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang hutan pada malam hari atau tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka. Bagaimana dia begitu mengasihi anak-anaknya. Bagaimana Rispa ini begitu tulus kasihnya terhadap anak-anaknya. Bahkan dia ikhlas ketika anak-anaknya menjadi korban penebus hutang ayah mereka atau hutang darah yang telah Saul perbuat bagi kaum Gibeon itu. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, Rispa seorang wanita yang hancur hatinya. Rispa seorang wanita yang mengalami duka cita. Kenapa? Karena anaknya menjadi penebus untuk hutang darah yang ayahnya lakukan bagi kaum Gibeon. Rispa mengalami duka cita. Rispa mengalami namanya luka hati. Rispa mengalami namanya kehancuran dalam kehidupannya. Karena dia melihat anaknya tergantung, menggantikan apa yang ayahnya perbuat bagi kaum Gibeon. Dia tergantung untuk melunasi hutang darah bagi kaum Gibeon yang ada. Para ladies yang dikasihi Tuhan, seandainya posisi ini ada di dalam kehidupan kita, sang Rispa yang mengalami duka cita, yang mengalami luka hati, yang mengalami kehancuran ketika dia melihat anaknya tergantung untuk menjadi penebus, membayar hutang yang apa yang sudah ayahnya lakukan bagi kaum Gibeon. Hatinya hancur, hatinya luka. Andainya Rispa hidup pada zaman ini, Rispa tidak mencurahkan hatinya, tidak mencurahkan isi hatinya melalui sosial media. Dia tidak curhat kepada siapa-siapa. Dia tidak mempost posisi keadaan hatinya di jaringan-jaringan TikTok, Facebook, dan sebagainya. Tapi mana seorang Rispa ketika dia mengalami duka cita, dia mengalami luka hati, dia mengalami kehancuran dalam kehidupannya, dia silent, dia tidak komplain kepada Daud, dia tidak mengeluh kepada banyak orang. Tetapi apa yang dilakukan Rispa di saat kehancuran itu ada, di saat duka cita itu ada, di saat luka hati itu ada. Para ladies yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Rispa. Kasih yang tulus justru hadir. Kasih yang tulus ikhlas itu hadir di saat hati berduka, di saat hati hancur, dan di saat hati sedang terluka. Pada saat hati Rispa hancur, di saat pada hati Rispa berduka, pada saat hati Rispa luka, di situ kasih yang tulus ikhlas itu muncul, itu hadir di permukaan, tidak melalui kata-kata, tetapi dia melalui perbuatannya. Dia hadir sebagai seorang wanita yang tidak putus asa. Dia hadir sebagai seorang wanita yang luka hati, dia yang hancur, yang berduka. Tetapi kasih yang tulus itu hadir di tengah-tengah suasana hatinya yang mengalami kehancuran, para ladies. Untuk itu, kita bisa belajar dari kisah Rispa pada malam hari ini. Bagaimana kasih yang tulus ikhlas itu hadir di saat hati berduka, di saat hati itu hancur, dan di saat itu luka. Dia silent, dia tidak mengeluh, dia kemana-mana, tetapi dia melakukan melalui perbuatan. Untuk itu apa yang dia lakukan? Kita bisa belajar dari 3 hal pada malam hari ini. Yang pertama, Rispa melakukan apa? Pengorbanan. Ayat 10 dikatakan, lalu Rispa binti Ayah mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka.
pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Di saat luka hati, di saat duka cita, kehancuran, kasih yang tulus ikhlas itu muncul, diimplikasikan melalui sebuah pengorbanan yang dia lakukan. Dia menjaga jasad anaknya, dia menjaga tubuh yang terkaku anaknya yang tergantung untuk penebus sebagai hutang darah yang dilakukan ayahnya. Apa yang dia korbankan dari Rispa? Dia berkorban waktu, dia berkorban tenaga, dia berkorban sebuah kesehatan, dia berkorban perasaan, dia berkorban materi, mungkin dia berkorban juga karirnya. Para ladies ini kasih Tuhan, di tengah-tengah luka hati, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah kehancuran, kasih yang tulus ikhlas itu muncul dari satu tindakan, yaitu pengorbanan. Beberapa artikel yang saya baca bahwa waktu masa permulaan musim menuai sampai masa tercurah air dari langit, ketika Rispa membentangkan kain karung untuk menjaga anak-anaknya supaya tidak dimakan oleh binatang-binatang atau burung-burung di darat, untuk makan mayat, tubuh mayat anak-anaknya, itu kurang lebih 5 bulan. Dalam kurun waktu 5 bulan, dia menjaga jasad anaknya, dia menjaga mayat mereka, dia tidak membiarkan burung-burung udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Dia selalu waspada, dia selalu berjaga-jaga. Meskipun di saat luka hati ada, di saat duka ada, di saat hati yang hancur, dia tetap waspada. Dia tidak mau melihat anaknya yang sudah terbujur kaku, yang tergantung, dimakan oleh binatang-binatang. Dia tidak mau anak-anaknya, mayat anak-anaknya dipatok atau dimakan oleh burung-burung di udara. Para ladies yang dikasihi Tuhan, pada saat kondisi yang tidak memungkinkan keadaan hati, kasih yang tulus ikhlas itu justru hadir. Malah hadir di saat hati yang sedang hancur itu. Dia berkorban tenaga, dia berkorban kesehatan. Bagaimana bau busuk dari mayat itu? Selama kurang lebih 5 bulan dia menjaga jasad itu, dia menjaga mayat itu. Siang malam perasaannya hancur, dia berduka. Tetapi itulah sebuah pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Ini bukan pada saat berkorban pada saat anak itu hidup. Berbeda cerita kalau kita berkorban pada saat anak itu hidup. Ketika dia pengen sesuatu, kalau dia mau bersekolah mungkin, dia mau mencapai cita-citanya, kita sebagai orang tua, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha sebaik mungkin. Supaya apa? Anak kita sukses, anak kita berhasil. Tapi ini sudah mati. Anaknya sudah tergantung. Tetapi dia berkorban. Dihabiskan kurang lebih waktu 5 bulan. Di tengah mayat, dia tetap diam. Dia tidak mengeluh. Mungkin kesehatan. Siang malam dia waspada. Dia berjaga-jaga. Jangan sampai mayat anaknya dimakan oleh binatang hutan. Para ladies yang dikasihi Tuhan. Pengorbanan Rispa. Terkadang itu ada dalam diri kita. Kita sudah berkorban waktu. Kita berkorban tenaga. Kita berkorban perasaan kita, kesehatan mungkin ya. Bahkan materi. Itu mungkin sudah kita lakukan hari-hari ini. Oh, kita sudah lakukan, Pak. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, kita sudah lakukan itu semua. Berdasarkan kasih, iya, kasih yang tulus ikhlas. Oke, kita sudah lakukan itu semua. Tapi bagaimana hari-hari ini? Kita harus mengerti lebih dalam lagi. Biar ini menjadi sebuah peringatan atau mengingatkan kita, para ladies, bahwa kehidupan kita bukan bergantung dari suasana hati kita. Tapi kehidupan kita dimulai dari apa? Kasih yang tulus ikhlas, yang hadir di tengah kabut hati kita. Para ladies yang dikasihi Tuhan, mungkin hati kita hari ini sedang terluka, hati kita ini sedang bersedih, hati kita ini sedang hancur dengan setiap masalah yang kita hadapi apapun itu. Tetapi kasih itu harus lebih daripada itu.
Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas itu harus lebih daripada suasana hati kita. Dimulai dengan pengorbanan. Waktu kita mungkin lakukan, terkadang kita lakukan, Pak, sakit hati saya, tapi saya tetap harus lakukan. Iya, memang harus lakukan. Kasih harus lebih daripada sakit hati kita. Kasih harus lebih daripada duka cita kita. Kasih itu harus lebih daripada hati yang remuk, hati yang hancur. Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Dia mengikhlaskan anaknya, tergantung di gantungan untuk membayar penebusan hutang darah yang dilakukan oleh ayahnya Saul. Dia ikhlas, dia merelakan anaknya. Tidak ada kata mengeluh dalam catatan Alkitab. Apa yang keluar dari bibir perkataan Rispa tidak ada. Yang ada adalah perlakuan. Yang ada adalah kelakuan, perbuatan seorang wanita yang menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Dia rela berkorban, menghabiskan waktu kurang lebih 5 bulan untuk menjaga mayat anak. Dia tidak mengeluh. Para ladies yang dikasih Tuhan, di saat kondisi hati kita sulit, terluka, jangan pernah mengeluh. Tapi tunjukkan itu dalam kasih kita. Tunjukkan itu di dalam tindakan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kasih. Kasih yang tulus, ikhlas. Apapun keadaan kita hari ini, sakit hati kita, masalah hidupan kita, itu di bawah. Yang di atas ini adalah kasih yang tulus, ikhlas. Yang kedua, apa yang dilakukan Rispa? Di tengah-tengah gundah gulana hatinya, di tengah-tengah masa yang sulit bagi dia, di tengah-tengah kehancuran, duka cita, di tengah-tengah air mata, Rispa dia tetap setia. Kesetiaannya diuji dari waktu. Kurang lebih 5 bulan dari masa menuai, musim menuai, permulaan menuai sampai tercurah air dari langit. Dia tetap setia melakukan komitmennya menjaga mayat anak-anaknya. Dia rela kehilangan kesehatan. Dia rela kehilangan waktu dari sebuah kesetiaannya, dari sebuah komitmennya, bahwa dia tetap menjaga anak-anaknya. Sampai kapan? Pada ayat-ayat selanjutnya, sampai Daud memperhatikan Rispa. Sampai Daud menguburkan anak-anak daripada Saul. Para ladies yang dikasihi Tuhan, kasih yang tulus ikhlas hadir di saat hati kita hancur. Di saat kita sedang menghadapi banyak tekanan. Bukan hanya sekedar kasih itu muncul pada saat sesuatu yang mengenakan di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang sesuatu yang memberkati kita, sesuatu yang membuat hati kita happy, sesuatu yang membuat hati kita bersuka cita, maka kasih yang tulus ikhlas itu hadir. Terkadang kasih yang tulus ikhlas itu hadir pada saat jiwa kita sedang tertekan. Di saat masalah itu datang kepada kita, pada saat itulah Tuhan mengizinkan kasih yang tulus ikhlas itu hadir dalam kehidupan kita. Tetap hidup di dalam kesetiaan. Dia tetap setia melakukan apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi kasihnya kepada anaknya. Dia tetap setia menjaga mayat anak-anaknya. Siang malam dia tetap setia. Siang malam dia tetap setia. Hujan, panas, mungkin terik, kedinginan, dia tetap setia. Pelajaran bagi kita hari ini, para ladies. Kita harus tetap setia. Tapi kesetiaan itu lahir dari kasih yang tulus ikhlas. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kesetiaan adalah buah dari ketulusan. Kesetiaan adalah buah dari kasih yang ikhlas. Kesetiaan adalah buah dari hati yang dipenuhi dengan anugerah Allah. Para ladies yang dikasihi Tuhan, di tengah masalah pelayanan, di tengah masalah rumah tangga kita, di tengah masalah karir kita mungkin hari ini, atau di tengah masalah ekonomi, kita harus tetap setia. Di masa-masa yang sulit ini, harus tetap setia kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, harus tetap setia di dalam rumah tangga kita. Di masa-masa yang sulit ini, harus tetap setia dalam melayani Tuhan. Kalau kita sudah terpanggil untuk melayani Tuhan,
tetap setia. Meskipun gesekan itu ada, meskipun itu sakit hati itu ada, meskipun luka itu tetap ada, harus tetap setia. Kita belajar dari Rispa. Dia tetap setia menjaga mayat anaknya. Kepada sesuatu yang mati, kepada sesuatu yang nanti lagi akan dikuburkan, dia tetap setia. Apalagi saya dan saudara hari ini berhadapan dengan sesuatu yang hidup. Dengan sesuatu kenyataan yang harus kita perhadapkan di depan mata kita. Bahkan yang harus kita alami yang hari ini, yang masih bergerak, yang masih bernafas. Kita harus tetap setia. Rispa kepada sesuatu yang mati, dia setia. Bagaimana dengan kita yang hari ini sedang melihat sesuatu yang hidup? Apakah kita tetap setia? Jangan sampai kekecewaan, duka cita, luka hati membuat kita berpaling daripada Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Kita tidak setia dengan Tuhan. Tapi hari ini para ladies, kita harus tetap setia apapun keadaan hati kita. Yang ketiga kita belajar dari Rispa. Rispa berjiwa besar. Kalau yang pertama, kasih yang tulus ikhlas itu ditandai dengan pengorbanan. Kasih yang tulus ikhlas itu ditandai dengan kesetiaan. Tapi yang ketiga ini, kasih yang tulus ikhlas itu ditandai dengan berjiwa besar. Dia berjiwa besar, dia menerima kenyataan. Dia tidak putus asa. Dia mau menerima keadaan yang dia hadapi. Meskipun terkadang tidak ada keadilan. Namun Rispa tetap berusaha bangkit. Pada slide selanjutnya, di situ saya tulis bahwa Rispa tidak putus asa. Rispa mau menerima keadaan. Rispa tetap berusaha bangkit. Di tengah masa-masa terpuruk para ladies hari ini, kasih yang tulus ikhlas ditandai dengan ketidakputusasaan dalam kehidupannya. Ditandai dengan dia mau menerima apapun keadaan. Dia berdamai dengan keadaan yang dialami. Dia berdamai dengan masalah. Dia berdamai dengan situasi yang tidak memungkinkan. Kenapa? Dia harus tetap bangkit. Hidup harus terus berkelanjutan. Hidup harus terus maju, berjalan terus ke depan. Roda kehidupan harus tetap terus berputar. Rispa tidak putus asa meskipun ketidakadilan ada dalam kehidupannya. Kasih yang tulus ikhlas hadir dari kepada wanita yang berjiwa besar. Atau berjiwa besar ini hadir ketika kasih itu muncul dalam kehidupan kita di saat hati kita kurang baik-baik saja. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita menjadi wanita yang berjiwa besar. Kita tidak putus asa ketika kita menghadapi masalah. Kita bersyukur di setiap keadaan kita. Dan kita tetap mau berusaha bangkit di tengah keterpurukan kehidupan kita. Rispa tidak mengeluh. Dia tidak banyak berkata-kata. Tapi dia melakukan sebuah tindakan yang menjadi catatan dalam Alkitab dan menjadi perenungan bagi kita. Terkadang perkataan kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi tindakan kita itu bisa menyelesaikan masalah. Jangan putus asa pada saat kondisimu sedang terluka. Jangan putus asa pada saat hati kita luka. Jangan putus asa saat hati kita berduka atau keadaan kita hancur oleh setiap masalah yang kita alami. Tetapi apa? Bersyukurlah dalam keadaan itu dan bangkit, berusaha terus bangkit, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dari tiga hal ini yang menggambarkan atau tanda bagaimana Rispa memiliki kasih yang tulus ikhlas. Pada akhirnya kita bisa melihat dalam 2 Samuel 21 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama para ladies. Dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-11 berkata demikian. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aiya, gundik Saul itu, ayat 12 berkata, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya, dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ayat 13, ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang
tulang orang-orang yang digantung tadi, yang termasuk anak-anak dari Rispa, dikumpulkan oleh Raja Daud dengan tulang-tulang Saul, dengan tulang-tulang Yonatan. Sehingga ayat yang ke-14 berkata, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya, di tanah Benyamin, di Sela, di dalam kubur Kis, ayahnya. Orang melakukan sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Pada akhirnya kita tahu dari kisah ini, perbuatan Rispa, kasih yang tulus ikhlas, mendatangkan kehormatan. Pada akhir kisah Rispa, kasih yang tulus ikhlas, meskipun hatinya hancur, meskipun hatinya berduka, meskipun luka, tetapi di dalamnya ada pengorbanan, ada kesetiaan, dia berjiwa besar, maka kasih yang tulus itu mendatangkan kehormatan. Kenapa mendatangkan kehormatan? Ketika apa yang dilakukan oleh Rispa, kesetiaannya itu sampai di telinga Raja Daud, Daud tidak membiarkan Rispa tetap tinggal di dalam kehancuran. Tetapi apa yang dilakukan? Dia mengambil tulang belulang Saul, mengambil tulang belulangnya Yonatan, dan anak-anak Rispa, supaya dikuburkan bersama. Ini sebuah penghormatan. Anak-anaknya dikuburkan secara terhormat dengan ayahnya, Saul. Dikuburkan dengan Yonatan. Ini suatu kehormatan bagi meskipun ketidakadilan yang dia rasakan, tetapi kasih yang ikhlas terhadap anaknya itu mendatangkan kehormatan. Anak-anaknya dikubur secara terhormat bersama-sama Raja Saul. Buah dari kasih yang tulus ikhlas, yang diimplikasikan melalui pengorbanan, diaplikasikan melalui kesetiaan, dengan berjiwa besar menghadapi masa-masa yang sulit, mendatangkan kehormatan, mendatangkan kemuliaan, mengubah suasana orang Israel pada waktu itu, mengubah keputusan raja, yang mungkin mereka membiarkan tulang belulang Saul dan Yonatan, tapi kesetiaan dari Rispa, kasih yang Rispa tunjukkan di tengah-tengah hati yang luka, hati yang berduka, hati yang hancur, justru membuat Daud mengumpulkan tulang belulang Saul, Yonatan, dan anak-anak Rispa dalam satu kumpulan di tempat ayah mereka dengan satu kehormatan. Para ladies yang dikasihi Tuhan, kehormatan itu buah hasil dari hati yang tulus ikhlas, yang teraplikasi dalam pengorbanan, berjiwa besar, dan dalam kesetiaan. Dalam Amsal 11 ayat 16 berkata begini. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Penulis Amsal, dia berkata apa? Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Kebaikan hati di tengah duka cita, kebaikan hati di tengah luka hati, kebaikan hati mendatangkan. Bagaimana kita hari ini tetap terus menjaga hati kita? Di bagian tulisan Amsal dikatakan, yang dalam tulisan dalam ayat-ayat dan pasal yang lain dikatakan, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di akhir ibadah kita, gereja kita, ya, setiap minggu atau setiap ibadah selalu dikatakan, jagalah hati, mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Artinya bahwa kekayaan ini bukan tujuan dari utama. Hormat masih lebih tinggi daripada kekayaan. Kita mungkin hanya mengejar kekayaan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita rela terluka supaya kaya. Kita rela luka supaya kaya.
kita rela dilukai, dikhianati supaya kita kaya. Terkadang kita terjebak para ladies dengan hal-hal seperti itu. Nggak apa-apa saya diomelin, nggak apa-apa lah begini, nggak apa-apa saya bohong lah, yang penting supaya saya kaya. Nggak apa-apa juga saya menindas orang supaya saya kaya. Terkadang kita terarah hati kita, motivasi hati kita tertuju kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Kita lupa bagian yang di atas, bahwa apa? Kebaikan hati memperoleh hormat. Bukankah salah satu karakter Kristus yang kita belajar bicara tentang hormat? Hormat adalah lahir dari hati yang tulus, dari hati yang baik, dari hati yang tulus. Maka hormat itu ada. Makanya mengingatkan kita hari ini para ladies devotion yang ada di kasih Tuhan. Jaga hati kita. Hati kita tetap tulus ikhlas. Tetap baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetap baik kepada orang yang menggosipin kita mungkin. Tetap baik kepada mereka yang membenci kita. Tetap baik kepada orang yang iri kepada kita. Kalaupun hari ini kalau hati kita jahat, izinkan Tuhan mengkalibrasi hati kita. Supaya kita memiliki hati yang tulus ikhlas. Supaya kita memiliki kasih. Supaya kita memiliki hati yang baik. Karena apa yang keluar dari dalam hati itu terpancar melalui perbuatan kita, mulai tutur kata kita. Hati-hati, kita bisa mendeteksinya. Ada notifikasinya. Kalau hati kita mulai kurang baik. Mulai dari apa? Biasanya dari kata-kata kita. Kata-kata itu paling gampang. Itu merupakan notifikasi keadaan hati kita. Kedua, aura wajah kita. Itu juga notifikasi keadaan hati kita. Makanya perhatikan hatimu hari ini. Jaga hati kita para ladies. Supaya apa? Hati kita tetap tulus. Hati kita tetap memiliki kasih. Hati kita tetap memiliki kebaikan bagi orang lain. Untuk itu, para ladies ini kasih Tuhan. Sampai di sini, mungkin kita berkata iya dan amin. Tapi mari kita lebih lagi merenungkan kisah dari Rispa itu. Sadarkah kita? Pada slide selanjutnya saya tunjukkan bahwa kisah Rispa terhadap anaknya adalah kasih sayang alami, naluriah, dan keterikatan emosional yang mendalam antara orang tua dan anaknya atau dalam keluarga. Kisah Rispa ini adalah bicara tentang apa? Hubungan antara ibu dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak. Sejenak kita merenungkan. Di dalam istilah Yunani, dalam bahasa Yunani, kalau berbicara tentang kasih, dibagi atas 4 bagian. Yang pertama berbicara tentang agape, kasih yang tak bersyarat. Yang kedua berbicara tentang philia, kasih persahabatan. Ada namanya eros, tentang romantis ya, kasih yang romantis ya, hubungan pasangan pria dan wanita. Tetapi kasih yang disebut juga storge, yaitu berbicara tentang kasih sayang alami, naluriah, dan keterikatan emosional yang mendalam antara orang tua dan anaknya. Di dalam istilah Yunani, yang dilakukan oleh Rispa, ini merupakan storge. Kasih antara orang tua dan anak. Kasih antara ibu dan anak. Bagaimana dia bisa mengasihinya ketulusan dalam keikhlasannya. Bukankah hal ini juga mungkin kita sudah sering hidupi hari lepas hari? Untuk itu mari kita belajar lebih dalam lagi. Bahwa kekristenan hari ini, sebagai ladies yang hidup di akhir zaman ini, kasih storge. Kita tidak hanya dalam ruang lingkup kasih antara ibu dan anak. Kasih terhadap seperti Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, sehingga akhirnya Petrus menangis. "Hai Petrus, apakah engkau agapau sama aku? Aku hanya phileo, aku hanya teman." "Petrus, apakah engkau agape sama aku? Aku hanya phileo, aku hanya teman." Ya, sehingga Yesus, "Apakah engkau phileo kepada aku, Petrus?" "Iya, aku phileo." Dan Petrus menangis. Para ladies yang kasih Tuhan, yang dilakukan oleh Rispa itu merupakan kasih storge antara ibu dan anak. Tapi itu mempengaruhi, itu menjadi pelajaran besar bagi kita malam hari ini. Tetapi bagi saya dan saudara orang percaya tidak cukup sampai di situ. Mari kita melihat dalam Gospel Connection, kita melihat di dalam Injil bagaimana kasih itu tidak sampai kepada kasih hubungan antara orang tua dan anak,
Tetapi kasih antara orang tua dan anak, kasih antara kita dengan sesama kita, kasih antara kita dengan rekan kita, dilandasi dengan kasih agape. Mari kita belajar selanjutnya. Seorang wanita Kristen tidak cukup sampai dikasih namanya storge, tetapi dia masuk di dalam agape. Kasih tak bersyarat, kasih yang datang dari Allah, kasih yang hadir oleh karena kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata begini di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lihat para ladies. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalaupun kita mengasihi, lihat ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Pada ayat yang 19 berkata demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai ladies yang hidup di dalam kekristenan di akhir zaman ini, kita tidak serta-merta hanya hidup di dalam kasih sorga yang ada, tapi kita harus masuk di dalam kasih agape yang menggerakkan hati kita, di mana Allah menunjukkan kasihnya melalui apa? Dia mengutus anaknya tergantung di kayu salib supaya saya dan saudara memperoleh kasih itu. Kalau seorang perempuan namanya Rispa, dia boleh mengasihi anaknya yang tergantung mati sebagai pembayar hutang darah. Dia rela berkorban, dia rela setia, dia berjiwa besar, dia mengasihi dengan ketulusan, dengan kerelaan. Apalagi saya dan saudara sebagai ladies di akhir zaman ini, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama lahir karena apa? Allah mengizinkan Yesus Kristus, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, tergantung di kayu salib, supaya saya dan saudara boleh mengasihi banyak orang. Bukan kasih manusia, tapi berdasarkan kasih yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita luka, pada saat kita mengalami namanya duka cita, di saat kita mengalami namanya kehancuran hati kita, kita memiliki kasih Bapa yang terus membalut hati kita. Bukan berbicara tentang kasih seorang ibu kepada anaknya lagi. Level kita sudah naik lebih lagi. Justru kasih Allah lah yang membungkus itu semua. Sehingga hari ini, Rispa, kasih itu muncul. Anaknya tergantung sebagai penebus hutang darah Saul kepada kaum Gibeon. Hari ini kasih kita itu hadir. Pengorbanan kita hadir, kesetiaan hadir, pengharapan hadir. Kita tidak putus asa, kita berjiwa besar, terus berjalan bangkit. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah tergantung di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang terakhir, kasih yang tulus ikhlas lahir dari kasih Allah yang sempurna bagi kita. Lagi bicara tentang hubungan darah, bukan lagi berbicara tentang kasih antara ibu dan anak, tapi berbicara tentang kasih Allah dalam kehidupan manusia. Yang tulus ikhlas lahir dari kasih yang sempurna melalui Yesus tergantung di kayu salib. Berapa seorang wanita bisa melakukan berkorban, dia setia, dia berjiwa besar. Apalagi saya dan saudara hari ini, para ladies, seharusnya kita lebih dari Rispa. Kenapa? Karena Yesus sudah tergantung di kayu salib, membayar hutang-hutang dosa kita. Sehingga hari ini saya dan saudara hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan, hidup di dalam kekuatan Tuhan, hidup di dalam penghiburan. Sehingga hati ini mungkin kita sedang luka. Para ladies mungkin pada saat ini yang hadir, hati kita sedang luka, hati kita sedang hancur oleh keadaan, oleh masalah di sekeliling kita. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada iri hati, mungkin ada hari ini. Kita lihat kasih yang sempurna bekerja dalam kehidupan kita. Kepahitan kita buang, iri hati kita buang. Mari izinkan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Kita memiliki hati yang tulus. Dan hati yang tulus itu mencerminkan firman, mencerminkannya. Hati yang tulus itu
mencerminkan pengorbanan. Hati yang tulus itu mencerminkan kesetiaan. Hati yang tulus itu mencerminkan pengharapan kita. Kita tidak putus asa. Kita tidak gampang menyerah. Kita terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan hari lepas hari. Berkat firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Rispa, dia boleh berkorban. Dia boleh setia. Dia boleh berjiwa besar. Karena kasihnya kepada anaknya yang tergantung. Hari ini kita berjiwa besar. Kita setia. Kita mau berkorban, para ladies. Karena kasih Allah sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah datang bagi kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami para ladies yang ada. Sehingga apapun keadaan hati kami percaya kasih Bapa yang sempurna bekerja dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua para ladies yang hadir di platform ini. Biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan menolong setiap para ladies. Sehingga Tuhan memulihkan setiap hati yang hancur. Tuhan memulihkan setiap hati yang luka. Tuhan menghibur setiap hati yang berduka. Dan kami percaya biarlah kasih Tuhan nyata dalam kehidupan para ladies yang ada. Untuk itu, para ladies yang dikasihi Tuhan, mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Menjadi bagian kita semua. Mulai dari saat ini. Sampai Maranatha, Kristus datang pada kali yang kedua. Biarlah berkat-berkat ini kita terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu bersama kita. Sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Yang percaya lambaikan tanganmu. Dia yang sanggup, amin. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan, amin. Sebab Dia